Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai segmentasi komunikan. Sebelumnya kita perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Regarisa Maulana, absen 31. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdullah, absen 33. Perkenalkan, nama saya Naila Putri Nabila. Dan teman saya yang bernama Burhan, Anda kebetulan. Dan perkenalkan, nama saya Aisyah Zanila. Kita masuk ke bagian segmentasi komunikan. Apa itu segmentasi komunikan? Sebelumnya teman-teman udah ada yang tahu? Udah, jangan buka. Sebelumnya udah ada yang tahu? Kalau udah ada yang tahu, boleh jawab Pak. Segmentasi komunikan adalah proses pengelompokan audiens berdasarkan karakteristik yang sama, seperti demografis, psikografis, geografis, dan lain-lainnya, agar bisa lebih efektif. Kita masuk ke jenis-jenis segmentasi. Biar dilanjutkan sama Mas. Jenis-jenis dari segmentasi yang pertama ada geografis. Geografis ialah berdasarkan lokasi geografis seperti negara, wilayah, dan kota. Yang kedua ada demografis. Demografis adalah membagi audiens berdasarkan karakteristik seperti usia, gender, dan pendidikan. Dan yang ketiga ialah perilaku. Perilaku berdasarkan perilaku pemberian dan penggunaan produk. Dan yang keempat, psikografis, membagi audiens berdasarkan gaya hidup, nilai minat, kepribadian, dan sikap. Kita lanjut ke faktor karakter usia. Nah, biasanya kan anak-anak itu kan desainnya kan lebih ceria, penuh warna, warnanya terang-terang gitu kayak warna kuning, pink gitu kan. Terus juga ada font yang lucu-lucu kan, biasanya kayak font yang menggemaskan gitu-gitu gitu kan. Terus ada juga yang kita masuk yang ke remaja kan cenderungnya kayak trendy itu kayak kekinian kayak gitu sekarang ini. Terus kita lanjut ke lansia, kita cenderung ke desain sederhana, terus ukuran teks besar dan warnanya lebih lembut daripada yang ini contoh-contohnya. Ini buat siapa teman-teman? Anak-anak. Ini Oke, benar-benar. Nah, lanjut perbedaan desain bagi kalangan remaja dan kalangan orang tua. Ini perbedaannya. Remaja, visual warnanya kalangan remaja biasanya menyukai warna cerah, kontras tinggi, dan visual yang trendy. Gaya desainnya modern, dinamis, berani, dan kekinian. Misal, desain futuristik, minimalis, atau kartun. Sedangkan orang tua, visual warnanya cenderung menyukai warna yang lembut, netral, dan tidak mencolok. Gaya desainnya lebih konservatif, klasik, dan sederhana. Misalnya desain formal atau tradisional. Contoh desain pada remaja, visual warnanya cenderung apa teman-teman? Ada yang tahu? Seperti Pastel. ya, warna ya, yang netral gitu ya. Nah, ini salah satu contoh gaya desain. Saya ambil 2 kartun ya. Ini warnanya juga cenderung warna yang banyak warna
Visual warnanya lebih cenderung apa? Gelap. Lembut. Lembut. Terus Terang. Gelap. klasik, tradisional gitu ya. Vintage. Nah, ini salah satu gaya desain saya ambil dari poster film India. Warnanya lebih ke coklat, hitam, dan putih ya. Ya. Lanjut. Selanjutnya, kenapa penting mengetahui gaya hidup target audiens? Ada yang tahu? Mas Dita? Saya mau sebutkan satu jangan tidak. Ayo. Seperti KTI. Ya itu benar. Menentukan desain yang relevan. Dua, meningkatkan daya tarik audiens akan lebih tertarik jika desain mencerminkan kebutuhan dan gaya hidup mereka. Ketiga, meningkatkan respon dari interaksi desain yang tepat sasaran bisa membuat audiens lebih mudah paham dan terlibat. Oke, desain yang sama memungkinkan cocok bagi semua kalangan. Ada dua kemungkinan diantaranya. Yang pertama, kemungkinan iya dan kemungkinan tidak. Kemungkinan iya menggunakan pendekatan universal, misal warna netral, font jelas, dan tata letak sederhana. Dan kemungkinan tidak, itu perbedaan usia, selera, kebutuhan, dan kemampuan visual membuat satu desain sulit cocok untuk semua. Lanjut. Adalah contoh desain yang gagal karena tidak memahami target audiens. Ini contoh gambarnya, yaitu susu yang ada di India. Kenapa? Karena produk ini tidak memahami bahwa sebagian besar masyarakat India menganggap sapi adalah hewan suci, sehingga desain produk ditolak. Apakah desain bisa disesuaikan dengan budaya lokal? Nama warna merah dianggap membawa keberuntungan di Tiongkok, tapi bisa berarti bahaya di barat. Simbol tanda jempol di beberapa negara positif, tapi di tempat lain bisa dianggap kasar. Ya, bahasa gunakan kosakata lokal akan lebih akrab. Terakhir, norma sosial, pahami adat, pakaian, dan kebiasaan agar tidak menyinggung. Yang terakhir ada studi kasus. Misal kalian disuruh membuat poster acara anak SD, elemen apa yang bakal kalian gunakan? Warna yang lucu, warna yang pastel, terus elemen yang menarik. Ya, benar. Ini contohnya seperti kita bisa menggunakan warna cerah, contohnya warna biru, kuning, hijau, dan lain-lain supaya anak-anak yang lihat langsung tertarik. Kemudian font lucu dan besar. Kita bisa gunakan tulisan dengan font yang besar agar tulisannya lucu dan gampang dibaca oleh mereka. Lalu ilustrasi anak-anak, tambahkan gambar anak-anak agar posternya terasa lebih hidup dan sesuai dengan usia mereka. Kemudian yang terakhir ada elemen-elemen ceria seperti bunga, rumput, dan elemen-elemen lain yang sesuai dengan tema posternya karena biar tampilan posternya itu makin seru. Sekian, terima kasih. Apakah ada pertanyaan teman-teman? Satu ya. Persita ada pertanyaan? Satu. Dikasih. Oh iya, Persita ada satu. Maaf, kan ada jawab. Dikasih. Scroll sih mas. Dikasih. Ada.
Ya, Tanya, ya. itu yang apa? Perbandingan dosen itu ya, yang punya orang tua kenapa kok milih dokter India? Masuk. Oke, semangat aja, Pak. Oh ya. Kenapa saya izin menjawab ya Mas Dita? Kenapa saya memilih desain India? Karena kebanyakan orang tua itu cenderung menonton film yang India. Sama orang tua. Udah jelas Mas Dita? Oh, ada yang tanya lagi. Ya, ayo. Jadi, Mas, berdiri. Karena waktunya mepet, sekian presentasi dari Slide pertama. Sendiri. Jadi Bisa loh. Ayo bro, kakek satu loh. Bisa itu dia mau komunikasi bisa. Jelaskan ya, kurang jelaskannya geografis mas. Sama ambil kan ambil DLL itu apa? dan lain-lain. Nah, lain-lain itu apa? Jelas itu. Apa ini kurang jelas apa bisa? DLL Selanjutnya mungkin Mas, DLL itu baik ya, lalu lanjutkan ya. bisa menggeser di sini secara geografis perilaku psikografis DLL-nya itu apa? Oh perilaku. Coba sing awal nih. Ayo dulu, emang perilaku. Oh iya, DLL-nya perilaku ya. Iya. Sorry ya mas, apakah ada pertanyaan lagi teman-teman? Ayo toh. Ini sudah. Sudah. Baik. sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum